Gerade. Oke. Kali ini sepertinya sudah dinyalakan mesin mobilnya dari 10 wisatawan desa Land of Dawn. Di mana RRQ Hoshi sudah mengamankan Aselena. Dan Onyx Esports tetap respect is the key. Kunci adalah respect. Di mana link dari seorang tuan muda ala Bob sudah diamankan Opung Wawa. Iya, tanpa link, tanpa Johead juga sekarang untuk RRQ Hoshi. Jadi mereka menutup sendiri jalur mereka untuk Johead. Berarti mereka pasti untuk first pick-nya tidak ingin untuk menggunakan Johead. Pakito kemungkinan besar bisa dipakai oleh RRQ Hoshi sekarang dan berulang kali ya. Dari hari pertama sampai dengan hari yang ketiga babak playoff kita, Pakito ini masuk ke dalam daftar untuk first pick yang selalu diambil dan diamankan. Hayabusa ban oleh Onyx sekarang dan last ban RRQ yang akan menentukan apakah yang akan mereka first pick. Parsha, masih ada? If masih ada? Pertanyaan aku mau Apa itu saya? Ini 2 kali RRQ Hoshi memiliki DPO yang sama. Daftar pencarian orang terhadap seorang Boots. Dan mostly gagal 2 game tadi. Walaupun RRQ Hoshi memenangkan di game pertama. Betul. Tapi plannya mereka gagal membayang-bayangi seorang Boots. Sedangkan Shin lagi-lagi berada di posisi yang kurang baik. Opung Wawa, apakah daftar pencarian orang di game ketiga masih terhadap seorang Boots? Kalau menurutku pasti masih sama sih. Kalau aku sih harusnya diubah. Memang harusnya diubah, tapi kalau untuk ubah terlalu cepat juga itu terlalu beresiko. Ini mumpung masih satu sama, mereka bisa menerapkan, ya coba kita kejar Boots 1 kali lagi. Entah mengapa aku punya pemikiran DPO-nya tetap berubah terhadap seorang cewek. Karena gini, concernnya adalah dari para pemain tim Onyx, mereka fokus terhadap seorang Shin. Dihajar balik dengan adanya tambahan bantuan dari seorang Shin. Dan bahkan paku itunya yang kali ini diamankan oleh tim Onyx Esports. Oke, jadi Onyx mereka tidak ingin untuk adanya first pick terhadap Pakito sendiri. Tapi terbuka cukup banyak if-nya langsung di first pick saja oleh RRQ Hoshi. Masih ada Parsha yang bisa diambil oleh Onyx Esports sekarang. Dan juga Nathan yang sebenarnya cukup terbuka kalau mau dimainkan kembali. Nathan kali ini menjadi salah satu hero yang sangat-sangat bisa membuat Onyx Esports itu melenggang bebas. Dan bahkan itu selalu menjadi power pick dari tim Onyx Esports berkali-kali. Apakah di sini Nathan akan berhasil diamankan bersama dengan satu buah Parsha atau mereka mau memilih terhadap yang lainnya? Karena bisa kita bilang RRQ Hoshi mendapatkan satu hero power pick-nya yaitu YP, Profesor. Nah ini dia first pick Yif. Yang YP. menurutku YP. Kodok. YP Joshua. Iya, Dama. Betul sekali. Tapi langsung dibalaskan dengan wow, Nathan Rafaela. Sudah kita bilang, Nathan Rafa. Dan ini udah kelihatan banget bakal main cover ROM ya. Ya, untuk keyboardnya sendiri. Dan ini bakal setup tim fight jangka panjang. sama seperti match yang pertama. Sama seperti match yang pertama. Tadi aku udah tanya terhadap seorang asisten dari kepala desa. Oke. Aku bilang, daftar pencarian orang dari tim RRQ Hoshi terhadap seorang Boots 2 game ini kurang berhasil. Tidak sama sekali menimbulkan titik cerah. Apakah daftar pencarian orang untuk game ketiga diubah? Karena bisa kita bilang. Cewek. Iya, sama. Cewek. Pemikirannya sama saya. Sama sekali. Aku cewek sih. Karena Kalau gini, aku masih tetap Boots sih. Karena gini, dengan adanya Shin yang mampu bertahan dengan geng dilakukan, kenapa kalau Shin tidak di babysit itu bakal beradu? Kekuatannya siapa nih yang bakal kuat di laning goldnya? Begitu, Profesor. Nah tapi permasalahannya adalah ketika kita udah melihat Esmeralda Wah, dalam kurung lagi, 3 kali loh. berarti di sini tetap Bangsinya sepertinya tidak akan terlalu banyak ada rotasi. Lebih ke R7 sepertinya karena dari Ruby-nya sendiri kita tahu sendiri ini bisa ke tangan Pipin. Betul. Betul. Bisa ke tangan Pipin atau bahkan bisa dibalikan keadaannya ke arah R7. Tapi di R7. sisi lain, yang aku akan perhatikan sedikit adalah di sini Onyx Waduh. Esports Balmoon. Balmoon kemenangan dari Butas. Butas dengan Balmoon. Ya, 100% win rate masih. Wow. Terjaga untuk Boots di season yang ke-8 kita untuk Balmond yang digunakan oleh dia. Dan bahkan kemarin mengundang ya banyak decak kagum dari para penonton pasti untuk sobat-sobat Mobile Legends tercinta. Yes, bener banget. Oke. Untuk right, siap Land of Dawn. Desa Land of Dawn, jangan lupa. Kita bakal lihat di sini. Benar berbahaya mungkin dari satu buah Aldous yang selalu menjadi respect dari tim Onyx Esports. Aldos 3 game tidak diberikan ke arah Bangsin karena late game insurance-nya lebih mematikan. Apalagi kita tahu sendiri Nathan. Walaupun dia udah punya Wind of Nature atau Toilet Armor, tetap Aldos ini dengan ini bukan tinju dibalas tinju. Tinju dibalas bogem. Tinju dibalas gebok. Asli. Iya.
Sakit. Jadi balas apa lagi? Iya. Gak ada. Sikut. Sikut kek. Udah beda jadi dealing damage-nya. Parsha di ban karena memang tidak diambil oleh Onyx Esports. Dan dari banning sebelumnya juga Tahu nggak aku lebih takut apa? Apa? Alice diamankan oleh Onyx Esports. Karena Alice. ini masih kayak terbuka untuk Drian juga dengan Nathan-nya. Yes, Jadi yes. bisa banyak juga ketika udah melihat dari Esmeralda diamankan terlebih dahulu. Dan kan ada Yves di sana. Sementara itu udah ada Lancelot yang di ban, Albert dan Bang Sin hero-nya udah mulai ditargetin juga karena dari pergerakan Araki Hoshi mereka masih bisa juga untuk mengamankan jungle seperti Roger. Aku belum melihat lagi Roger untuk Albert sekarang. Bene? Bene jungler nih bau-baunya. Bene Jungle? kah? Nah, bau-baunya, aku baru mencium bau-baunya ya, tapi belum tercium bau yang pekat di sini untuk seorang Benedetta. Tapi dengan adanya sebuah Pophius mungkin baru keseliwer-seliwer aja anginnya. Bisa sih kalau seandainya emang mau ke arah Benedetta. Atau jangan-jangan Benedetta-nya nanti akan diamankan oleh R7. Ya, Nah. mungkin maybe. Jadi kayak untuk flex pick juga. Dan bahkan nanti satu yang akan menyusul dari Araki Hoshi. Karena Araki Hoshi masih akan ngambil 2 hero sekaligus sementara Onyx Esports yang akan membiarkan satu pick yang akan menjadi surprise juga nanti. Aku bertanya, jika if Balmon ini bisa menjadi untuk Suns, apakah Boots akan bermain hero lainnya di sisi samping? Tapi dengan Lunox ini akan sedikit berbeda. Yang dimana kemungkinan besar? Cewek Nathan, Yes, cewek Nathan, Lunox, Drian. Walaupun kita lihat dari arah Kyoshi, maybe mungkin akan ada jungler dari seorang Benedetta umumnya. Benedetta bisa jadi atau main red saja yang jauh. Ini lawannya Nathan. Pakai lagi Export. hero-hero Export melee kebuka ya? bakal sulit. Gua kebuka. Iya, Karina juga ada. Karina Export ada loh Ya, padahal. Karina juga ada. Dan Karina Karina Export. menurutku cukup oke. Karina S-Box, oke kali ini S-Box di tangan Elsepeng harusnya ya. Kalau misal digunakan dan juga Karina akan di tangan seorang Albert. Atau jangan-jangan tetap akan menuju ke arah damage dealer. Oke. Yang benar-benar emang memiliki Sun Jin. burst damage besar. Sun Jin, Roger, Granger juga masih avail di sini. Kayaknya dia cari untuk counter Nathan kalau yang aku. Oh, Benedetta satu. Satu. Dan clean. Clean bangsin gak sih? Clean bangsin gak sih? Clean Iya. bangsin Iya, nggak iya, sih? iya. Aku lebih setuju clean bangsin. Mengingat ini kita akan sedikit bernostalgia dari MPL 1-2. Tutur. Oh, ingat. Kita ingatkan kembali Tutur. di mana Tuturu Kings of Marsmen Yes. yang menggunakan flicker di sisi samping yang mampu bisa memberikan permainan clean yang luar biasa, dan kali ini Bangsit akan hadir kembali dengan clean di God Lane. Harusnya, Profesor. Harusnya ya. Harusnya, tapi kalau misalnya mereka punya pemikiran lain, kita nggak tahu. Jadi sekarang udah bukan Ahmad sama dengan Mausi sama dengan Tuturu, tapi Bangsin sama dengan Sin sama dengan Tuturu. Bangsit, Sin Kostan, Sin Kostan. Sin Kostur. Wah, itu dia. Dan Yuzong lagi. Boots Yuzong, Balmon Sans. Iya. Iya kan? Jika if Balmon Balmon itu jungler. tidak pernah never. Oke. Iya, jika if tidak pernah itu never. Tapi Mungkin maybe. bisa jadi. Beh, Atau Or. or. Kok sepemikiran? Susah emang. Oke, gimana Bung mau melihat 10 draft kali ini? Ya kalau dari aku ngeliatnya sekarang gimana ya, agak berat untuk RRQ-nya kalau mereka mau coba untuk kontes Nathan-nya, karena masuk ke late game pasti akan sulit juga. Tapi ini dia untuk Onyx Angel, pendukung dari Onyx Esports. Itu gimana ya, kalau ada yang ikat rambut itu kayak salah fokus gitu loh. Semua orang kayak kalau ngeliat cewek ikat Wih, rambut itu itu salah fokus. kadang- Skylar! David Shevchenko. Waduh. Tapi kali ini buat 10 wisatawan Desa Land of Dawn untuk 2 kerajaan yang berbeda. Selamat datang kembali di Royal Derby. Kali ini masih menentukan siapa yang akan mengamankan poin selanjutnya. Tapi ternyata dia bakal coba diamankan Flicker. Bahkan early game seperti semula. Sepertinya para raja Ini dia. kerajaan Araki Hoshi meriset kembali template permainan yang mereka miliki, Profesor. Ini dia pola permainan agresif yang aku rindukan dari teman-teman RRQ Hoshi, tapi barusan ada super position yang ternyata miss. Piu, nggak kena. Ganteng doang, nggak bisa jiggle. Iya. Ini jiggle, bos. Gitu. Oke, langsung di cover juga kali ini akhirnya. Yes. Dan bahkan cover yang dilakukan terjadi. Sepertinya kali ini para pemain RRQ Hoshi mendengar ya. Kalau misalnya wanted-nya berubah. Boots dibiarkan one by one situation. Daftar pencarian orang dari tim RRQ Hoshi semua udah berubah terhadap seorang cewek, Profesor. Ini dia yang harus dilakukan sejak di game yang kedua tadi. Karena cewek yang begitu bebasnya. Dan kali ini Bangsin yang akan di cover. Artinya 1v1 situation yang akan terjadi di bagian EXP lane. Bootsnya bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Sunsnya udah mulai ready dan bahkan udah ada wild play bro. Weh, haha, well played, bro.
Dan bahkan dari seorang R7 sepertinya bakal coba untuk mengganggu pergerakan Clay. Coba untuk membantu dan mengganggu pergerakan Suns. Tapi hanya poking damage saja. Mengkritiki dari seorang Bang Suns. Ya, dan tempo pelan ya untuk Onyx dan juga Arky Hoshi. Mungkin masing-masing masih butuh sedikit waktu untuk saling bercengkrama satu sama lain. Di bawahnya udah pasti stalemate antara Yujong dan juga Esmeralda ya. Topnya ini lagi rame-ramenya untuk di area dari topnya, di mana sih dikawal oleh 3 pemain sekaligus. Yes. Rafael Lucky Boy juga udah mulai kelihatan di depan sana. Panik nggak? Dan bahkan udah ada 4 rotasi ke arah bagian top lane. Langsung turun gunung menuju ke arah turtle. Karena kali ini Boots, apakah dia bakal recall? Rugi banget kalau seandainya dia harus recall ketika udah akan ada turtle yang pertama. Benar sekali, karena di sini sangatlah butuh dari sebuah Black Dragon Plan from dari seorang Boots. Boots udah keker, tapi ternyata di depan sana ada seorang Kiboy yang memberikan informasi Boots. TNB out position, menuju ke arah belakang. Bantu pergerakan dari seorang Kiboy, tapi di depan sana Boots tidak terlalu terburu-buru dan lihat. Hantaman bedah semua diberikan dari seorang Boots. Informasi diberikan, tidak ada satu bar retribution dan dipaksakan bahkan PYN sumbang. R7 is coming, worst manipulation bersama dengan Polestar. Melihat damage yang dilakukan, Boots masih bertahan, masih mau lebih R7. Bersama dengan tuan muda Almo seperti kali ini terperangkap, tak bisa pulang, maunya digoyang dan hilang di telan bumi. My God, satu lagi korban jiwa, 2 untuk 2, dan kali ini early game yang saling baku hantam. Onyx Esports, RRQ Hoshi masih sama-sama kera, tapi buat teman-teman yang lagi nobar lagi mabar, terus lapar, jangan lupa pakai kode promo MPLIDX Grab. Oke, ada pantun dari Hadi Madaprada, 2-3 Raja Tahta, ayo Oji Om Awakabe suksekan Royal Derby-nya. Wow. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, tapi lethal counter. Ingat, Suns punya 2 secure dari objektif. Dia punya lethal counter, dia punya retribution. Itu yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Hoshi. Karena kali ini Suns-nya udah mulai digangguin dan bahkan harus dipaksa untuk mundur karena udah ada Void Blast perlahan-lahan mempokar depan. Oke, Bang Sin ternyata udah mulai dilupakan dari tim RRQ Hoshi. Mereka memilih untuk bantu ke arah Turtle. Karena Bang Sin dikiranya kali ini mampu bertahan. Tapi sepertinya dengan adanya 2 orang di arah top lane membuat Bang Sin agak sedikit kesulitan. Meanwhile, di arah satu buah Turtle, ini malah dipegang sama RRQ Hoshi. Yang bisa kita bilang, dari tim Onyx nggak nyangka kalau malah RRQ Hoshi mendapatkan satu buah Turtle tanpa ada kontes sama sekali. Yes, tapi top lane-nya, gold seal turret-nya bakal dimakan gitu saja sama cewek. Apakah ini bakal jadi keuntungan yang mungkin akan sedikit dijadikan kompensasi? Karena tanpa adanya turtle kontes barusan, artinya Suns agak sedikit ketinggalan. Tapi levelnya Albert malah under kali ini. Karena kali ini beberapa kali jungle-nya harus hilang dan bahkan gold buff-nya juga hilang. Di luar dari bottom lane, R7 fans everybody, retribution telah dikeluarkan. R7 masih mau lebih, sepertinya Suns tidak mau terlalu berburu-buru untuk menumbangkan R7. Meanwhile dari top lane sana, lagi-lagi tim fight dilakukan. Cewek terperangkap, tidak ada Estrobi dan bahkan hilang. Albob masuk ke dalam sebuah kandang dari Onyx Esports, tapi ternyata dia pulang dengan hadiah yang mahal. Gold laner-nya tercabut nyawanya. Yes, cewek tanpanya entropi, tanpanya flicker, dia harus terpick off di arah top lane. Dengan reward manipulation juga harus di pop out. Tapi kali ini Finn udah mulai langsung hadir di bagian mid lane-nya. Coba untuk membersihkan clear lagi, reset lagi. RRQ Hoshi mau pick off mungkin karena gold lane lagi. Yes, benar-benar cewek. Bukan hanya tanpa flicker. Cewek di sini Nathan tanpa flicker dan entropi bagaikan aku tanpa kamu. Waduh. Cuma bisa diam di tempat dan pasrah akan keadaan. Waduh, pasrah akan keadaan, tapi tentu tidak akan pasrah lebih lama lagi karena kalau termakan playstyle-nya, lihat Bang Sin udah punya Berserker Fury yang udah dikurangin juga dari harganya. Kiboy juga hanya coba untuk mendapatkan informasi di depan sana, namun ingat Clay seolah-olah udah kelihatan punya Ice Queen Wound. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka masih di posnya masing-masing. Karena apa? Karena mereka masih menunggu 20 detik. Mencoba untuk melihat siapa yang akan naik gunung. Karena turun gunung tadi didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Bahkan dengan keuntungan yang dimiliki RRQ Hoshi, Onyx Esports masih memiliki keunggulan 300 perak. Tapi kali ini R7 di arah bottom lane coba untuk kejar lebih dahulu dan bahkan soul gripnya nggak connect. Albert malah mengincar ke arah belakang. Holy Baptism connect, tapi Kiboy di dalam ancaman masih ada flicker dan bootsnya yang kali ini akan terjebak. Apakah akan ada Black Dragon Form? Langsung di forward ke arah belakang. Sunset sendirian langsung dikejar oleh 3 hero begitu saja. Finn-nya masih bisa pick out ke arah belakang. Lethal counter nggak connect siapa-siapa. Sun tumbang. Boots juga mungkin bakal menyusul, tapi ternyata masih ada pasif yang dia miliki. Albert ternyata harus menjadi ganjarannya 5-3 kali ini. Dia Boots menukarkan jiwa dan raganya untuk tuan muda Albert. Bahkan R7 tergocek di balikan kanannya. Turn out play. Hampir saja R7 tercabut nyawanya, tapi kali ini masih bertahan.
bertahan hidup di arah bottom lane. Di arah mid, Finn gak punya flicker lagi, super position yang kali ini membuat seorang cewek berhasil menembak dan diterima cintanya oleh seorang Pipin. Tidak tertolak begitu saja karena tidak ada objek lagi di depan sana dan inilah di itemization ya Omawa. Iya, Esmeralda harus berhati-hati untuk R7, jangan sampai tergocek seperti tadi lagi. Enchanted dengan Dreadnought Armor dan pastinya tidak akan diselesaikan terlebih dahulu. Sedangkan untuk Yuzhong baru dengan War Axe-nya belum menuju ke sedang menuju ke arah dari Bloodlust Axe-nya dan ada Hunter Strike yang memang sedari tadi sudah diamankan oleh Nathan. Berarti top lane-nya di sini sudah cukup secure juga akan mengarah ke Endless Battle sebentar lagi. Dan untuk clean-nya sama Endless Ada Battle. dua Endless Battle yang mungkin akan diadu dan satu Berserker Fury. Sin udah mulai muncul di depan sana. Hati-hati sama quick draw-nya. Sebenarnya Albert sudah mulai melakukan setup inisiasi ke arah Turtle yang pertama. Langsung dihajar begitu saja Kiboy. Apakah dia bisa bertahan? Gak bisa, ternyata Black Dragon Bomb digunakan. Sansa udah mulai maju. 7.000 darah tersisa di retake begitu saja dari Turtle yang kedua. Dan bahkan diamankan oleh seorang Sansa karena ada counter dan ada retribution. Tapi kali ini tidak akan ada pertukaran poin kill lagi karena sepertinya cewek akan menggunakan entropinya untuk mundur ke arah belakang. Tapi dari reward manipulation, flick out, bahkan gak connect dari quick draw-nya, hampir menyentuh ke arah seorang cewek dari Bang Sin. Bang Sin gak punya flicker, itu beda cerita, beda kasusnya kalau Bang Sin punya flicker. Dan bahkan tadi zoningisasi dari seorang Buttes berhasil melakukan satu buah invasi terhadap Turtle. Oh, konsil terbuka, terdengar suaranya, Sans menjadi targetnya, dan bahkan Kiboy masih mencoba berada di arah rumput untuk memberikan sebuah perlindungan. Sayap pelindung. Onyx Esports dimiliki Kiboy kali ini. Kiboy tidak boleh terlalu depan, karena dari seorang Pipin tidak akan segan-segan untuk melakukan satu pick over terhadap seorang Kiboy. Yes, dan Drian juga nggak boleh ke pick off. Ingat, Drian ini adalah sumber damage deal dari Onyx Esports juga. Dan kali ini, Bang Sin yang udah mulai kelihatan dengan skin M2-nya. Apakah dia akan OTW ke M3? Wow. Dengan clean-nya kali ini. Teori, tapi kali ini lihat, Pipin is coming. I'm offended kali ini tidak bisa dikeluarkan karena lihat Holy Baptism. Dan seorang Kiboy memberhentikan pergerakan Pipin. Dengan rubinya dia agresif sekali. Melihat sedikit para pemain dari Onyx, kerajaan sebelah langsung matanya hijau. Kayak melihat duit. Buset, nggak gitu dong. Tapi kali ini langsung juga kita lihat dari itemization-nya. Lightning Trance sudah diamankan Lunox. Yes, dan juga ada Ice Queen One, NOD untuk Eve-nya sendiri ini bakal strong untuk Arkehosi dari segi sisi yang mereka miliki sekarang. Tapi untuk lock-nya hanya akan mengandalkan dengan adanya Ruby untuk I'm Offended dan juga Don't Run. Yes, tapi balik lagi sih, dengan adanya satu dominance ice, artinya Boots tidak akan memiliki spell fame yang tinggi, pasifnya juga tidak akan maksimal walaupun dia punya satu Bloodlust X. Tapi kalau bisa aku bilang ini akan ada cuma 2 item damage dari seorang Buttes. Bahkan di mid sana, Bang Sin lihat laning phase-nya dikasih ke arah Sin semua. Sin makan karena Albert bukan menjadi salah satu tombak utama yang tajam untuk Arkehosi di game kali ini. Karena mereka akan bertumpu terhadap seorang Bang Sin. Meanwhile, melihat Onyx Esports yang tidak terlalu berbeda jauh dari tim Arkehosi walaupun dari kill-nya masih dimiliki dari tim Arkehosi. Dan kalau kata Deden from Bogor, guys ya, jangan lupa vote player favoritmu di Snake Video ya guys ya. Meta YGY. YGY. Guys ya. Waduh, dan kali ini langsung ada pergerakan boost. Falling Star pun digunakan. R7 langsung membuka setup inisiasi. Finn apakah bakal mendapatkan cewek tapi miss begitu saja dari satu buah I'm Offended. Apakah bakal mengincar ke arah Lord yang pertama karena udah mulai kelihatan. Dan Kiboy dia harus lebih berhati-hati. Ingat quick draw dari seorang Bang Sin ini akan sangat mematikan ke tubuh dari Romer. No. Lihat di arah top lane sana dari tim Onyx Esports mereka harus peka. Jangan sampai kehilangan satu turret pun karena di sini Lord bukan hanya menjadi salah satu objektif. R7 dari bottom lane sana dengan flicker ke arah push yang cukup optimal. Tapi oleh Baptism prediction from Kiboy. Oleh Baptism yang luar biasa. Kehilangan satu orang di bottom lane ditukarkan satu buah turret. Pertukaran yang lumayan cukup adil. Kenapa? Turret di arah tengah ini mahal. Walaupun mereka kehilangan satu buah R7 dan tandanya Onyx akan memancing keributan di desa Lane Updown bersama dengan Bapak Lord yang terhormat. Tapi apakah ini akan adalah decision making yang bagus karena Lordnya masih di tengah-tengah di dalam pit dari Lordnya sendiri. Dan lihat Sansnya coba untuk mengamankan Cyclone Eye, coba untuk mengambil semua resource yang ada di bagian jungle. Albert juga udah mulai kelihatan, langsung coba untuk poke damage terlebih dahulu. Peter Says coba untuk ke arah belakang, lethal counter, dan Briannya langsung jump in ke arah belakang. Tentunya dengan satu reward manipulasi di power dari Clay-nya, benar-benar mengincar ke arah Finn. Finn-nya tumbang, tapi ternyata di belakang sana cewek juga harus hilang. Bang Sin mendapatkan poin kitnya, Sons juga harus hilang. Kiboy juga harus tumbang, dan bahkan hampir rata di depan sana. Drian masih dikejar triple kill, another point dari Bang Sin, dan hanya tersisa Boots seorang dari Onyx Esports. Boots tidak bisa berulah kali ini, bakal lihat snowballing yang dilakukan oleh tim Arkehosi. Mereka gak peduli apapun yang terjadi. Di depan sana masih ada 10 detik. Mereka mau yang mahal. Mereka mau inhibitor turret. Mereka
Mereka fokus dan bahkan Boost tidak bisa masuk sembarangan. Ini mereka memiliki sebuah first damage yang cukup tebal dan mereka melepaskan. Boost tenang, Boost relax, relakan satu buah turret sepertinya informasi yang diberikan oleh sang kapten. Ya ini dia, pertukaran demi pertukaran udah mulai terjadi dan kali ini Albertnya juga coba untuk mengambil satu lagi dengan objektif. Yes, dan ini ya replay kita presented by Samsung Galaxy A Series. Real world manipulation dibuka di momen yang sangat tepat sekali dan Sansha juga harus tumbang di tangan Sin sendiri. Dan ini momen dimana Sin juga bisa mendapatkan free hit, triple kill, dan membuat positioning dari RRQ Hoshi semakin matang. Itu yang dibilang sama Profesor, quick draw-nya. Cetu! Brutar. 5 hit soalnya. Yes, bener banget. Jangan sampai direlakan begitu saja. Dan sepertinya dari itemnya Bung Wawa. Ya, clean-nya pasti kalau kita lihat di sini ada Melvic Roar di sana. Melvic Roar plus dia juga punya Endless, jadi akan ada sedikit BOD kan? true damage dan ini bisa jadi BOD untuk next item bagi clean sendiri. Oke, Sans sendirian tapi kali ini apakah dia masih bisa bertahan dan ternyata gak bisa. Dia terculik di arah depan. Langsung mengambil resiko juga bagi Onyx Esports. Oh, bukan hanya terculik, tapi ini ada Lord yang bebas. Lord sudah di-enhance. Para pemain dari tim Onyx Esports memiliki kerugian luar biasa. Apakah bakal ada tabrak gaming? Tapi nyatanya mereka memilih untuk terhadap R7 yang tidak berhasil didapatkan. R7 memancing keributan. World Manipulation di depan sana. Dia tertangkap. Bahkan keuntungan yang luar biasa. Kiboy gak boleh pulang, mau jadi goyang. R7. Kiboy ditutup jalannya. Jalannya terlalu pendek. RRQ Hoshi membalikan keadaan. Boost versus everybody. Boost berulang kembali. Boost mencoba untuk bertahan. Damage yang besar. Boost gak mampu menahannya. Ini bencana. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka tersisa 2 player sebelum Bapak menginjakan di kaki base-nya. Damage dikeluarkan. World Manipulation gak bisa ditahan. Sas pun harus hilang. Fokus ke arah belakang. Cewek dan hampir wipe out. This is it. Raja dari segala raja mendapatkan game yang ketiga. Dan inilah dia 2-1 tentunya. Saking excitednya lihat bagaimana R7 yang lepas banget di game kali ini. Dia yang dari tadi di game pertama